Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai metode perancangan arsitektur. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Michelle Devina dengan NIM 202162122008. Yang pertama adalah tujuan desain. Tujuan dari mendesain adalah untuk merancang suatu objek yang nantinya dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sekitar. Desain ini juga dapat menjadikan atau menciptakan sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Selain itu, desain itu sendiri dapat dikombinasikan dengan teknologi-teknologi yang guna menciptakan kenyamanan, keindahan, dan juga keamanan bagi sang pengguna atau sang masyarakat. Kemudian desain proses ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah programming, kemudian schematic design, kemudian design development, dan construction document. Pada presentasi kali ini akan lebih menggali lebih dalam tentang programming. Jadi apa itu programming? Menurut Kamus Webster tahun 1966 mendefinisikan bahwa program sebagai perencanaan prosedur. Dapat dimengerti bahwa pemrograman arsitektur ini adalah suatu proses di mana informasi yang didapat dapat dituangkan ke dalam proses desain. Dengan cara yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil desain bangunan tersebut. Pemrograman merupakan proses kreatif secara terstruktur terhadap harapan, keinginan, dan hasrat dari wujud bangunan nantinya. Program perancangan arsitektur ini dibagi menjadi 3, program fungsi, program ruang, dan program site. Program fungsi ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelaku kegiatan serta seluruh jenis kegiatan yang dilakukan sang pelaku. Kemudian dari itu ada program ruang, dilakukan untuk menentukan ruang apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi wadah kegiatan si pelaku. Kemudian yang ketiga adalah program site. Ini dilakukan untuk menetapkan hasil lokasi yang sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan. Oke, yang pertama program fungsi. Program fungsi ini kemudian dibagi menjadi 2. Ada pelaku yaitu sivitas, kemudian ada kegiatan yaitu aktivitas. Dalam pelaku ini ada 3 jenis pelaku. Pelaku penunjang, pelaku utama, dan pelaku pendukung. Untuk kegiatannya, apa saja kegiatan yang dilakukan sang pelaku. Jadi kegiatan pelaku penunjangnya apa, kegiatan pelaku utamanya apa, kemudian kegiatan pelaku pendukungnya apa. Setelah mengetahui semuanya, kemudian kita harus membuat proses kegiatannya, dan kemudian apa yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ini. Misalkan untuk pelaku di dalam supermarket, kebanyakan dari mereka adalah berbelanja. Jadi kegiatannya adalah berbelanja, berjalan-jalan. Kemudian ada juga hal-hal yang harus diperhatikan seperti tempat-tempat yang menunjang seperti toilet, tempat makan, dan lain-lain. Selain pengunjung, ada juga manajer dan kemudian ada staff juga. Nah, di dalam supermarket itu mereka harus dikaji, dianalisa apa saja yang dilakukan dalam supermarket itu, apakah perlu kantor, apakah perlu gudang, dan segala macamnya. Kemudian di rekap semuanya menjadi proses kegiatan dari awal dia masuk ke dalam tempat supermarket tersebut hingga dia pulang lagi dari supermarket tersebut untuk ke rumah. Kemudian kebutuhannya apa saja yang dibutuhkan, ruang-ruang apa saja yang dibutuhkan dari analisa kegiatan pengunjung. Kemudian lanjut ke program ruang. Di sini dibagi menjadi 7. Yang satu adalah kebutuhan dan jenis ruang. Kemudian yang terakhir adalah program site. Nah, di program site ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perhitungan kebutuhan site, yaitu ada KDB, koefisien dasar bangunan, KLB, koefisien lantai bangunan, dan KDH, koefisien dasar hijau. Ya, di sini biasanya tertera dalam undang-undang yang ada di daerah yang akan dipilih site-nya. Kemudian dihitung misalnya 60% KDB, harus jadi tanah seluas berapa, harus bangunannya seluas berapa, dan selanjutnya. Kemudian ada penentuan alternatif site.
alternatif ini penting karena kemungkinan kan tidak langsung jadi dengan site yang pertama, jadi kita harus mempunyai 2-3 alternatif site yang lainnya dengan karakteristik yang memadai untuk yang akan kita desain. Kemudian program site, ada kondisi existing dan analisa site. Nah, yang harus dikaji di sini adalah bentuk dan dimensi site, lingkungan sekitar site, topografinya, klimatologinya, hidrologi, geologi, traffic sekitar site, dan vegetasi. Hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi juga desain dari bangunan yang akan kita buat. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi saya ini dapat menjelaskan dan membantu untuk memahami tentang pemrograman. Terima kasih.